Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur, pasal 119 ayat 165. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 119 ini merupakan sajak yang paling panjang dalam seluruh kitab Mazmur yang juga boleh diberi judul pujian atas Taurat yang membahagiakan manusia. Mazmur ini berasal dari kalangan orang berhikmat dan ahli-ahli Taurat dan muncul di zaman belakangan. Ia tersusun menurut abjad Ibrani. Begitu rupa, sehingga tiap-tiap kali 8 ayat berturut mulai dengan huruf yang sama, lalu menyusul 8 ayat yang diawali huruf abjad yang berikut. Begitu terbentuk 22 bait. Susunan semacam itu agak dibuat-buat. Selebihnya tiap-tiap ayat, kecuali ayat 122 dalam naskah Ibrani, memuat salah satu kata yang searti dengan Taurat. Hanya istilah Taurat perlu dimengerti secara luas. Yang dimaksud ialah seluruh wahyu Tuhan serta penyataannya yang menjadi pemimpin manusia kepada kebahagiaan dan keselamatan. Pemazmur sungguh pencinta Taurat sebagai karunia Tuhan yang unggul. Dengan sebulat hati ia menyerahkan diri kepada Taurat, oleh karena dengan jalan itu ia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mazmur yang panjang ini sudah mendapat pendahuluannya dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 14 dan menyatakan semangat yang sama. Mazmur 119 menjadi semacam tugu peringatan kesalehan yang menjadi milik khas umat Israel sesudah masa pembuangan. Di dalamnya dipersatupadukan aliran kenabian, aliran hikmat, dan aliran ahli-ahli kitab yang jatuh cinta kepada Tuhan dan sekuat tenaga berusaha mewujudkannya dalam hidupnya. Bila kita membaca Mazmur 119, dimulai dari ayat 161 sampai 168, pemazmur berulang kali mengungkapkan betapa dia kagum dan mencintai Taurat Tuhan. Dengan mencintai Taurat Tuhan, pemazmur menunjukkan bagaimana ia menjalani hidupnya. Pertama, gentar terhadap firman Tuhan. Bahkan kegentaran ini melebihi kegentarannya terhadap pembesar-pembesar yang tidak suka kepadanya dan mengejarnya tanpa alasan. Kedua, bergembira dan mencintai Taurat Tuhan. Ketiga, penuh dengan puji-pujian kepadanya. Hal ini tentu didasari oleh janji dan ketetapan Tuhan yang pemazmur peroleh dari Taurat Tuhan. Keempat, menjauhi yang jahat dan melakukan perintahnya. Kelima, hidup penuh dengan pengharapan. Sekalipun pemazmur berada dalam kesukaran dan dikejar-kejar oleh para pembesar, ia tetap berharap dan menaikkan pertolongan Tuhan. Kita dapat melihat buah dari cinta akan Taurat Tuhan. Pertama, kita akan memperoleh ketenteraman besar sekalipun diimpit oleh banyak masalah. Berjalan sesuai arah yang ditetapkan Allah akan membawa kita pada ketenangan dan ketenteraman sejati. Kedua, tidak ada yang membuat kita tersandung, sebab Taurat Tuhan tentu mengajar kita untuk selalu melakukan hal-hal yang benar. Itulah kekuatan firman Tuhan jika kita mau menghidupi dan melakukannya. Namun, kita sendirilah yang menyusahkan hidup kita dengan bersandar pada pengertian kita sendiri. Kemudian kita cemas, khawatir, dan hilang harapan. Kita tidak tahu kemana mencari pertolongan karena kita jarang, bahkan tidak pernah membaca firman Tuhan.
atau kita mungkin membacanya, tetapi lupa akan firman-Nya sebab tidak berakar. Oleh sebab itu, marilah kita tekun membaca serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita menjadi cinta akan firman sehingga kita tahu kebenaran dan janji-janji Tuhan yang menuntun serta memberi ketentraman, sukacita, dan pengharapan. Janji-janji Tuhan yang bisa menghidupkan jiwa kita kembali ketika kita menjadi takut dan khawatir dalam menghadapi persoalan hidup. Pemazmur mengingatkan kita pada hari ini, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Kita diingatkan agar tetap mencintai Taurat Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita pada kehendak Tuhan. Kita mencintai Taurat Tuhan hanya jika kita mencintai pemberi Taurat itu. Mencintai Taurat Tuhan tidak hanya dengan senang hati pada cara pengungkapannya, namun dengan ketundukan batin pada perintah-perintahnya. Pertama-tama kita akan mempunyai kedamaian hati yang tentram, bukan kesedihan yang menyusahkan kita, melainkan perlawanan terhadap kesedihan. Bukan rasa sakit yang mengoyak, ia memotong dan membersihkan ketika kita menjaga diri kita tetap diam dan membiarkannya melayani dengan penuh belas kasihan kepada kita. Penyerahan adalah kedamaian. Orang yang mencintai Taurat Tuhan, tidak ada batu sandungan baginya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan, yang mengingatkan kami melalui firman-Mu, betapa orang-orang yang mencintai Taurat Tuhan akan hidup tentram dan tidak ada batu sandungan bagi mereka. Biarlah kami mencintai Taurat-Mu, biarlah kami rindu akan firman-Mu, sebab melalui Taurat-Mu kami mengenal siapa kami di hadapan Tuhan, dan ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhanlah yang memberikan sukacita bagi kami, sehingga kami dimampukan untuk menjalani hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Oh,
manusia di bumi. Roh Kumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan.